Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Mahfud As'ari, SDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan teman-teman seperjuangan saya banggakan. Perkenalkan, saya Nazila Alaina dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi untuk memenuhi tugas UAS perilaku organisasi. Nah, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Sebelum masuk ke materi, jadi kita itu wajib nih tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri. Menurut Hofland, dia itu mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator dengan menyampaikan rangsangan atau mengubah perilaku orang lain. Sedangkan menurut Aristoteles, komunikasi itu terjadi ketika seseorang berbicara menyampaikan isi pesannya kepada halayak untuk mengubah sikap mereka. Jadi kesimpulannya, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang ke orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Baik, materi selanjutnya tentang fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi itu berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Jadi ketika informasi itu disampaikan dengan baik, maka tim tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari miskomunikasi yang bisa mengganggu kinerjanya. Dan yang kedua ada feedback. Pada dasarnya feedback itu berfungsi untuk membantu komunikator dalam memahami sejauh mana sih pesan atau informasi itu disampaikan atau diterima oleh komunitas. Dan yang ketiga yaitu ada pengungkapan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang, gembira, kecewa, tidak suka, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu ada komunikasi persuasi, merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada pertukaran informasi. Pertukaran informasi adalah berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok. Jadi komunikasi ini memungkinkan orang untuk memperoleh informasi yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab. Jadi komunikasi ini bisa dilakukan secara interpersonal, kelompok, organisasi, media massa. Materi selanjutnya yaitu tentang proses komunikasi. Proses komunikasi itu ada 8, yaitu
proses komunikasi yang pertama itu ada sender atau komunikator. Jadi sender atau komunikator itu harus memiliki maksud untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi maksudnya itu bisa berupa ide atau bisa berupa buah pikiran gitu, yang ingin disampaikan dengan harapan dapat dipahami oleh lawan bicara. Dan yang kedua ada pesan. Pesan maksudnya setelah memastikan maksudnya, hal berikutnya adalah menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh komunikasi. Dan yang ketiga ada encoding atau pengiriman. Encoding atau pengiriman itu adalah tahap ketika komunikator mengubah atau menerjemahkan ide, pikiran atas pesan yang menjadi simbol. Nah, atau pesan yang menjadi simbol atau bentuk yang dapat dipahami oleh komunikasi. Dan yang keempat ada media atau channel. Media atau channel dalam konteks komunikasi ini, media dapat menjadi perantara pesan dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya, proses komunikasi yang kelima yaitu decoding. Maksudnya, komunikan ini akan memahami arti dari simbol-simbol, kata-kata, gambar, atau gerakan yang diterima. Selanjutnya yang keenam yaitu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses selanjutnya yang melibatkan komunikasi yang sebelumnya telah berhasil menafsirkan pesan pada tahap sebelumnya. Sedangkan yang ketujuh yaitu respon atau tanggapan. Jadi setelahnya atau selanjutnya akan muncul respon nih atau stimulus sebagai akibat dari perilaku komunikasi setelah menerima pesannya. Dan yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik itu maksudnya komunikan ini memberi umpan balik atau bisa diartikan dengan feedback atas pesan yang dikirimkan kepadanya, terlepas dari pesan tersebut dimengerti ataupun tidak. Demikian yang dapat saya paparkan. Jika ada kurangnya, itulah saya, dan jika ada lebihnya, semata-mata dari Allah. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.